Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Adiat Naskur Ramadan dengan NDH 32. Saya merupakan CPNS dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat untuk penempatan UPTD Pusat Pelayanan Sosial Gria Bina Karya dengan jabatan pekerja sosial ahli pertama. Pada latsar ini saya menjadi bagian dari angkatan 5 kelompok 4, di mana pada saat ini saya akan memberikan penjelasan tentang identifikasi isu dan gagasan inovatif menuju smart governance. Sebelum saya memulai kepada pembahasan lebih lanjut, saya ingin sharing terlebih dahulu. Selama 3 bulan menjalani masa sebagai calon pegawai negeri sipil dengan jabatan pekerja sosial ahli pertama, saya memperoleh pengalaman berharga dalam memahami dinamika kerja di lingkungan pelayanan sosial ini. Pengalaman ini bukan hanya menjadi ajang pembelajaran secara praktis, melainkan juga membuka ruang refleksi terkait bagaimana peran seorang ASN, khususnya pekerja sosial, dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Pelayanan Sosial Gria Bina Karya adalah salah satu unit pelayanan teknis daerah di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. UPTD ini memiliki mandat penting dalam menyelenggarakan pelayanan sosial, khususnya terhadap gelandangan, pengemis, dan masyarakat rentan menjadi gelandangan pengemis, sehingga kualitas tata kelola dan efektivitas pelaksanaan tugas memiliki pengaruh langsung terhadap kesejahteraan penerima manfaat. Dengan posisi strategis tersebut, UPTD tidak hanya dituntut untuk menjalankan fungsi pelayanan, tetapi juga memastikan seluruh sistem, instrumen, dan prosedur kerja berjalan sesuai dengan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas. Sejalan dengan agenda pemerintah dalam mewujudkan Smart ASN dan mendorong pengelolaan ASN menuju Smart Governance, dibutuhkan upaya sistematis untuk melakukan analisis terhadap berbagai isu yang ada. Hal ini penting guna menemukan solusi yang mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta kompetensi dalam penyelenggaraan pelayanan sosial. Analisis ini diharapkan menjadi pijakan untuk menentukan langkah-langkah strategis yang tidak hanya menyelesaikan permasalahan jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi tata kelola organisasi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Melalui pemahaman konteks tersebut, dapat terlihat bahwa keberhasilan mewujudkan Smart ASN dan Smart Governance tidak hanya ditentukan oleh kualitas individu ASN, tetapi juga oleh sejauh mana organisasi mampu mengenali dan menyelesaikan berbagai permasalahan internal yang ada. Permasalahan yang tidak segera ditangani berpotensi menurunkan efektivitas pelayanan, melemahkan akuntabilitas, serta menghambat upaya peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN. Oleh karena itu, diperlukan langkah awal berupa identifikasi isu-isu strategis yang muncul di lingkungan kerja, di mana identifikasi ini menjadi sangat penting sebagai dasar dalam menentukan prioritas perbaikan, sekaligus sebagai pijakan untuk melakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Dengan demikian, setiap isu dapat ditangani secara tepat, terukur, dan selaras dengan arah pengembangan organisasi menuju tata kelola yang lebih efektif dan akuntabel. Baik, dari isu yang ada di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Gria Bina Karya, saya mengerucutkan isu menjadi 6 isu utama, yaitu satu, dibutuhkannya peningkatan efektivitas dan efisiensi instrumen asesmen yang relevan. Lalu yang kedua, dibutuhkannya peningkatan efektivitas dan efisiensi instrumen monitoring yang relevan. Lalu yang ketiga, belum ada standar operasional prosedur hubungan masyarakat. Yang keempat, belum adanya piket malam. Yang kelima, diperlukannya sistem pola pengawasan UPTD terhadap pemberian layanan rehabilitasi sosial di satuan pelayanan sosial. Lalu yang terakhir, belum ada tracking perkembangan warga binaan sosial setiap bulannya. Baik, dari 6 isu utama tersebut, maka saya melakukan penapisan isu menggunakan USG dan juga siapa saja yang terdampak. Baik, pada isu yang pertama, yaitu dibutuhkannya peningkatan efektivitas dan efisiensi instrumen asesmen yang relevan, pada aspek urgensi sendiri ini tinggi, karena instrumen asesmen merupakan alat utama dalam menganalisis kondisi klien. Ketiadaan optimalisasi dapat memperlambat pengambilan keputusan pelayanan sosial. Lalu pada aspek seriousness,
Ini serius, sebab assessment yang tidak terstruktur berpotensi menghasilkan data yang bias, sehingga mengurangi kualitas intervensi pekerja sosial. Lalu pada aspek growth, jika tidak segera ditangani, maka masalah ini akan terus berkembang, menyebabkan rendahnya efektivitas pelayanan, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap UPTD, di mana yang terdampak dari aspek ini adalah pekerja sosial. Baik, pada tapisan isu yang kedua, yaitu dibutuhkannya peningkatan efektivitas dan efisiensi instrumen monitoring yang relevan. Pada aspek urgensinya ini tinggi, karena monitoring menjadi dasar evaluasi kinerja dan pencapaian program. Tanpa pengembangan sistem monitoring, tentu sulit untuk mengukur keberhasilan layanan secara akurat. Pada aspek seriousness, ini serius, sebab lemahnya monitoring akan berdampak pada kurang transparannya laporan kinerja, serta menghambat akuntabilitas institusi. Pada aspek growth, jika ini tidak diperbaiki, akan muncul masalah akumulatif berupa kesenjangan data antara laporan dan kondisi lapangan, serta berisiko menurunkan efisiensi manajemen pelayanan, di mana yang terdampak pada isu ini adalah pekerja sosial. Lalu pada aspek yang ketiga tapisan isunya adalah belum adanya standar operasional prosedur untuk tim hubungan masyarakat. Urgensinya tidak terlalu mendesak dibandingkan layanan inti, namun menjadi penting ketika terjadi krisis komunikasi atau ketika publik membutuhkan informasi yang cepat dan valid. Pada aspek seriousness, ketiadaan SOP membuat pola komunikasi instansi dengan publik tidak seragam, berpotensi menimbulkan salah informasi, kesan tidak profesional, dan menurunkan kredibilitas lembaga. Lalu pada aspek growth, jika dibiarkan, permasalahan akan semakin besar seiring meningkatnya kebutuhan publik akan transparansi dan eksposur media, sehingga resiko reputasi dan kepercayaan publik bisa memburuk, di mana yang terdampak pada aspek ini adalah tim hubungan masyarakat. Pada tapisan isu yang keempat, yaitu belum adanya piket malam. Urgensinya tinggi, karena kasus darurat tidak bisa diprediksi. Tanpa piket malam akan mengganggu keselamatan dan hak dasar penerima manfaat. Di mana seriousness-nya ini sangat serius karena menyangkut kesiapsiagaan layanan dalam menangani kondisi darurat yang bisa terjadi kapan saja, terutama untuk warga binaan yang membutuhkan perhatian intensif. Pada aspek growth, jika terus dibiarkan, potensi kerugian reputasi dan ketidakpercayaan publik akan meningkat, serta bisa menimbulkan konsekuensi hukum atau etika layanan sosial, di mana yang terdampak pada isu ini adalah warga binaan sosial dan pekerja sosial. Pada tapisan isu yang kelima, diperlukannya sistem pola pengawasan UPTD terhadap pemberian layanan rehabilitasi sosial di satuan pelayanan sosial. Perlu diketahui bahwa UPTD Pusat Pelayanan Sosial Gria Bina Karya memiliki 3 satuan pelayanan sosial dengan setting yang berbeda. Yang pada satuan pelayanan sosial Bina Mandiri itu menangani anak jalanan, lalu pada satuan pelayanan sosial Rangganis itu berfokus pada orang terlantar dalam perjalanan dan orang terlantar, lalu pada rumah persinggahan itu juga berfokus kepada orang terlantar dalam perjalanan dan orang terlantar. Baik, pada urgensinya ini sangat tinggi karena pengawasan merupakan fondasi dari tata kelola yang baik. Tanpa itu, setiap langkah perbaikan layanan akan sulit dipertanggungjawabkan. Ini juga sangat serius karena berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas layanan. Tanpa pola pengawasan yang jelas, rawan terjadi penyimpangan, lemahnya kualitas pelayanan, serta sulit menilai keberhasilan program. Bila diabaikan, masalah akan berkembang menjadi budaya kerja yang tidak transparan, penyalahgunaan wewenang, hingga rendahnya kualitas layanan dalam jangka panjang, di mana yang terdampak pada isu ini adalah tim pendataan dan juga tim pengawasan. Selanjutnya pada tapisan isu yang keenam, belum ada tracking perkembangan klien tiap bulan. Urgensinya cukup tinggi untuk segera diterapkan agar setiap perkembangan klien dapat terdokumentasi dan menjadi dasar evaluasi layanan. Ini juga cukup serius karena tanpa tracking berkala, efektivitas rehabilitasi sulit untuk diukur. Intervensi bisa salah arah, dan keberhasilan program tidak bisa dibuktikan secara sistematis. Jika tidak segera diperbaiki, maka masalah ini akan menyebabkan data perkembangan klien itu semakin kabur, kualitas intervensinya turun, dan risiko kegagalan program juga meningkat, di mana yang terdampak pada isu ini adalah pekerja sosial. Nah, setelah kita melakukan penapisan isu, maka kita melakukan perentangan dari isu-isu yang tadi sudah disampaikan, di mana pada isu dibutuhkannya peningkatan efektivitas dan efisiensi instrumen assessment memiliki nilai urgensi 4, seriousness-nya 4, dan growth-nya 4. Alasan penilaiannya itu mendesak sebagai dasar intervensi sosial, dampak serius bila tidak relevan, dan akan makin tertinggal jika dibiarkan dengan perolehan hasil skor akhir 12.
Lalu yang kedua, dibutuhkannya peningkatan efektivitas dan efisiensi instrumen assessment, di mana urgensinya mendapatkan rentang penilaian 4, seriousness-nya 4, dan growth-nya 4. Di mana alasan penilaian ini, monitoring penting untuk efektivitas program, akuntabilitas tidak optimal tanpa instrumen, dan masalah makin besar jika terus diabaikan, di mana hasil skor penilaian rentangnya adalah 12. Selanjutnya pada aspek yang ketiga, isu yang ketiga, belum ada standar operasional pelaksanaan hubungan masyarakat, di mana pada aspek urgensi mendapatkan nilai 3, seriusnya mendapatkan nilai 3, dan growth-nya mendapatkan nilai 4. Alasan penilaiannya ini tidak mendesak untuk layanan inti, beresiko salah komunikasi, dan potensi masalah publikasi akan membesar karena tak ada standar, di mana rentang penilaian skor akhirnya adalah 10. Pada aspek yang keempat, yaitu belum adanya piket malang, urgensinya mendapatkan nilai 4, seriusnya 4, dan growth-nya 4, di mana alasan penilaiannya ini mendesak terkait kesiapsiagaan dampak serius bagi penanganan kasus darurat, dan bisa menurunkan kepercayaan publik bila tidak diatasi, dengan perolehan skor akhir 12. Lalu yang kelima, ini adalah sistem pengawasan UPTD dan Satuan Pelayanan Sosial kurang akuntabel, di mana urgensinya mendapatkan nilai 5, seriusnya 5, dan growth-nya 5. Alasan penilaiannya ini adalah sangat mendesak karena menyangkut integritas. Dampak sangat serius berupa potensi penyalahgunaan dan berisiko membentuk budaya kerja yang tidak transparan, di mana rentang penilaian skornya berada pada nilai 15. Selanjutnya, pada isu selanjutnya belum ada tracking perkembangan klien tiap bulan, di mana mendapatkan urgensi 4, seriusnya 4, dan growth-nya 4. Alasan penilaiannya adalah mendesak untuk menilai efektivitas rehabilitasi, serius karena keberhasilan program tak bisa terukur, dan berisiko menurunkan efektivitas program bila dibiarkan, dengan rentang penilaian skor akhirnya 12. Dari 6 isu tersebut, rentang skor penilaian tertinggi ada pada isu yang kelima, yaitu sistem pengawasan UPTD dan Satuan Pelayanan Sosial yang kurang akuntabel, di mana skor penilaian akhir berada pada rentang nilai 15. Setelah kita melaksanakan penentuan core issue melalui pengambilan rentang skor USG, maka kita melakukan analisis dari core issue itu sendiri menggunakan metode Fishbone. Pada metode Fishbone ini saya menggunakan prinsip 5S, namun sesuai dengan standar bahwa sistem 5S ini bisa digunakan 2/3 aspeknya, di mana saya mengambil aspek surroundings atau lingkungan, suppliers, sistem, dan juga skill. Di mana penentuan dari analisis core issue ini adalah untuk menentukan faktor penyebab dari core issue itu sendiri, di mana core issue yang tadi memiliki rentang penilaian tertinggi adalah diperlukannya sistem pola pengawasan UPTD terhadap pemberian layanan rehabilitasi sosial di Satuan Pelayanan Sosial. Baik, bisa kita lihat bahwa di dalam skills ini kurangnya pelatihan terkait pengawasan berbasis digital, lalu peningkatan literasi digital SDM terhadap standar pengawasan modern. Pada aspek supplier, sebelum optimalnya koordinasi antara UPTD dan pihak penyedia data, dan variasi kualitas data dari setiap satuan pelayanan sosial. Dari segi sistem, belum adanya standar baku dalam pola pengawasan, kurangnya integrasi sistem antar satuan pelayanan sosial yang ada di UPTD. Lalu selanjutnya pada aspek surroundings, ada lokasi satuan pelayanan yang berjauhan sehingga sulit dilakukan pengawasan langsung, serta ruang lingkup sasaran pelayanan yang berbeda-beda menimbulkan kesenjangan dalam penerapan standar. Nah, berdasarkan dari Fishbone ini, maka melakukan penapisan atau melaksanakan USG lanjutan, di mana dari hasil USG lanjutan ini diperoleh hasil bahwa lokasi satuan pelayanan yang berjauhan sehingga sulit dilakukan pengawasan langsung memiliki skor terbesar. Berdasarkan kesimpulan dari analisis Fishbone ini, dapat diperoleh kesimpulan bahwa faktor penyebab dari diperlukannya sistem pola pengawasan UPTD terhadap pemberi layanan rehabilitasi sosial di satuan pelayanan sosial itu disebabkan karena lokasi satuan pelayanan yang berjauhan sehingga sulit dilakukannya pengawasan secara langsung. Baik. Setelah diketahui bahwa faktor penyebabnya adalah hal tersebut dan core issue-nya juga setelah ditemukan, maka saya mencoba untuk berinovasi atau memberikan gagasan terhadap core issue tersebut. Pada isu diperlukannya sistem pola pengawasan UPTD terhadap pemberian layanan rehabilitasi sosial di Satuan Pelayanan Sosial, saya menawarkan sebuah program bernama SIPARIS. Bahwa SIPARIS ini merupakan akronim dari Sistem Informasi Pengawasan Layanan Rehabilitasi Sosial. SIPARIS ini adalah pembentukan sistem dashboard dan infografis dari pengawasan layanan rehabilitasi sosial berbasis digital menggunakan media Google Spreadsheet yang bisa diakses oleh UPTD dan Satuan Pelayanan Sosial.
di mana pola pengawasannya itu meliputi data warga binaan sosial, terus ada data sandang, data permakanan, data laporan kesehatan, dan juga absensi instruktur. Di mana pada aspek infografisnya juga memuat grafik berdasarkan nominatif tertentu, sehingga sebaran data dapat dipahami dengan mudah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.